Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, di antara ajaran Islam yang sangat mulia untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin adalah syariat tentang wakaf, ya. Syariat tentang wakaf. Wakaf ini adalah amalan yang sangat mulia karena ketika seseorang telah mengeluarkan wakaf gitu, apapun bentuknya yang sesuai dengan syariat, ketika dia hidup begitu, maka nanti setelah dia wafat sekalipun, setelah dia meninggal sekalipun, pahalanya akan terus mengalir begitu, akan terus mengalir bagi dirinya meskipun dia sudah wafat. Ini adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki dalam syariat wakaf dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya. Nah, hal tersebut misalnya bisa kita pahami dalam hadis Rasulullah yang sangat terkenal. Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam," jika seorang anak Adam meninggal dunia, jika seorang manusia wafat, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Maka terputuslah amalnya. Nah, apa yang dimaksud dengan terputus amalnya? Yaitu bahwa ketika seseorang sudah meninggal, dia sudah tidak mungkin ibadah lagi, dia sudah tidak mungkin sholat lagi, tidak mungkin puasa lagi, tidak mungkin baca Al-Quran lagi, tidak mungkin umroh lagi, tidak mungkin ibadah haji lagi, dan lain sebagainya. Artinya ketika dia sudah meninggal, ya sudah gitu, dia sudah tidak bisa ibadah lagi. Dan ketika dia sudah tidak bisa ibadah lagi, maka itu artinya dia sudah tidak bisa menambah pahala lagi. Dia sudah tidak bisa menambah pahala lagi. Kenapa? Karena ibadahnya saja tidak kan? Sholatnya saja tidak, begitu, puasanya saja tidak, artinya dia sudah tidak bisa menambah pahala lagi karena ibadahnya saja sudah tidak bisa gitu. Nah, tetapi kata Rasulullah dalam hadis itu, illa min salasin, kecuali tiga hal, kecuali tiga perkara. Jadi ada tiga hal yang ternyata itu dikecualikan, ya, tidak terputus begitu, amal dan pahalanya tidak terputus pahalanya. Apa sajakah itu? Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariah. Kata jariah itu mengandung makna dalam bahasa Arab, artinya mengalir, ya. Jadi jariah itu artinya mengalir. Nah, kenapa disebut jariah? Karena pahalanya terus mengalir meskipun orang itu setelah meninggal dunia. Dan kata sodako itu maknanya sangat luas, ya. Jadi sodako itu ada makna sodako yang maknanya luas dan ada makna sodako yang maknanya khusus begitu. Ada maknanya umum dan maknanya khusus. Yang maknanya khusus tentu adalah sodako yang sifatnya sunat, amalan yang sunnah, ya. Jika dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Nah, itulah amalan sunnah. Sodako adalah makna sunnah. Akan tetapi sedekah dalam makna yang umum, yang cakupannya luas, ini termasuk zakat. Zakat sendiri masuk di situ. Itulah sebabnya dalam Al-Quran ketika Allah misalnya menjelaskan tentang zakat, itu yang digunakan kalimatnya sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ayat itu berbicara tentang zakat, tentang kewajiban zakat. Tapi ternyata kalimatnya adalah shadaqatan, ya. Dan ayat itu menjelaskan tentang zakat. Begitu juga misalnya ketika menjelaskan tentang mustahik zakat yang 8 golongan, yang 8 asnaf. Allah menggunakan kalimatnya kan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Innamas shadaqatu, as-shadaqatu kalimatnya. Tapi ayat itu menjelaskan tentang mustahik zakat. Nah, jadi kalimat shadaqah itu memiliki makna yang sifatnya umum, yang cakupannya luas. Termasuk dalam kalimat tadi, dalam hadis tadi, shadaqatin jariyatin. Kemudian ulama menafsirkan kalimat shadaqah itu memaknai dia adalah wakaf, ya, wakaf. Shadaqatin jariyatin, yaitu wakaf. Jadi sangat luar biasa keutamaan ibadah wakaf ini. Dia diberikannya ketika orang itu masih hidup.
saya misalnya mengeluarkan wakaf ketika masih hidup, apapun bentuknya ya, mungkin tanah untuk yang saya wakafkan, tanah untuk pembangunan masjid, untuk pemakaman, untuk pesantren, untuk apa saja yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Tanahnya mungkin untuk dibangun untuk rumah sakit misalnya, itu bisa. Rumah sakit itu didirikan di tanah wakaf, itu bisa dilakukan. Atau misalnya membangun sekolah di tanah wakaf, itu sangat boleh. Jadi tanah wakaf itu boleh dilakukan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat begitu. Itu boleh, bukan hanya untuk masjid saja tanah wakaf itu, untuk rumah sakit, untuk yang pokoknya hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan umum begitu. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Dan ketika seseorang sudah mengeluarkan wakafnya, maka dia sudah tidak boleh lagi ada rasa memiliki dalam hatinya. Jadi kalau misalnya nih saya mewakafkan tanah ini untuk masjid misalnya, maka setelah saya wakafkan, saya tidak boleh ada rasa memiliki dalam hati saya. Saya tidak boleh ada rasa memiliki tanah itu. Karena kenapa? Setelah saya wakafkan, itu hakikatnya saya kembalikan kepada Allah, tanah wakaf itu. Saya kembalikan pemiliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak boleh lagi ada rasa memiliki, dan saya serahkan sepenuhnya kepada Allah untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat Islam. Itu sebetulnya untuk kepentingan umat. Itulah hakikat dari wakaf itu begitu. Nah, itulah sebabnya dulu pernah ada pertanyaan ke saya pada saat saya mengisi pengajian di sebuah tempat. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana hukumnya, katanya, jika ada sebuah komplek pemakaman, sebuah tanah pemakaman, dulunya itu adalah tanah itu dibeli hasil masyarakat di sebuah, katakanlah sebuah kampung begitu, sebuah kampung itu katakanlah di sebuah RT atau RW begitu ya, di sebuah kampung. Kemudian dibeli tanah itu dan digunakan untuk pemakaman. Artinya tanah itu dibeli dengan uangnya adalah hasil dari iuran warga. Misalnya satu warga itu mendapatkan kewajiban iuran 1 juta misalnya, 1 juta, sehingga ketika jumlah warga ada 500 orang, maka terkumpullah uang 500 juta. Dan uang 500 juta itu dipakai membeli tanah dan untuk pemakaman. Pemakaman itu digunakan untuk warga yang meninggal di komplek itu, di perkampung itu gitu. Pertanyaannya muncul ketika ada warga dari kampung lain meninggal, di tempat dia sudah penuh tempatnya, tempat pemakamannya, dan dia akan dibawa ke ke tanah itu. Jadi dari kampung lain meminta izin kepada ketua RW-nya, kepada kepala kampungnya di situ untuk menguburkan si warganya itu di situ. Pertanyaannya adalah, apakah boleh seperti itu? Kenapa? Karena persoalannya ini tanah, katanya. Tanah ini dulu dibeli hasil iuran warga kampung A. Kemudian tiba-tiba ada warga kampung B yang akan dimakamkan di situ. Pertanyaannya, bolehkah dimakamkan di situ? Sedangkan ini dulu hasil iuran warga kampung A. Nah, jawabannya tergantung status dari tanah makam itu. Kalau tanah makam itu statusnya adalah diikrarkan sebagai tanah wakaf, maka tidak boleh ada siapapun yang menolak untuk dimakamkan di situ. Yang penting dia orang Islam. Yang penting orang yang meninggalnya adalah orang Islam. Selama yang meninggalnya adalah orang Islam, maka tidak boleh ada yang menolak. Mau dari kampung manapun silahkan dipakai untuk sebesar-besarnya kepentingan umat. Dipakai, dimakamkan di situ. Warga kampung itu tidak boleh menolak. Kepala kampung itu, ketua RW di kampung itu tidak boleh menolak dengan alasan ini dulu yang membelinya tanah ini dibeli oleh iuran warga kampung kami. Iya, betul. Tapi kalau tanah itu sudah diikrarkan sebagai tanah wakaf, maka sudah tidak boleh lagi ada hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kepala kampung itu tidak boleh ada rasa memiliki di tanah itu. Warga kampung A juga yang dulu iuran itu beli, tidak boleh ada lagi rasa memiliki di tanah itu, tanah makam itu, karena sudah diikrarkan sebagai tanah wakaf. Makam itu diikrarkan sebagai tanah wakaf. Nah, kecuali kalau ternyata tanah itu ya bukan diikrarkan sebagai tanah wakaf, tapi tanah itu diikrarkan sebagai hak milik warga kampung A yang dulu iuran itu. Kan dulu dibeli itu 500 juta hasil patungan dari warga kampung A.
warganya 500 orang, satu orangnya dia bayar 1 juta, berarti kan semuanya terkumpul 500 juta kan. Nah, itu ketika itu diikrarkan sebagai hak milik warga, bukan tanah wakaf, maka siapapun dari luar kampung A yang akan dimakamkan di situ harus mendapat izin dari warga kampung itu. Kalau warga kampung itu tidak mengizinkan, maka tidak boleh ada yang dimakamkan di situ selain warga kampung itu. Kenapa? Karena statusnya bukan tanah wakaf, statusnya adalah tanah hak milik warga. Nah, begitu kasusnya. Jadi ini sangat penting untuk kita pahami bahwa ketika kita sudah mengeluarkan wakaf, apapun bentuknya, apakah tanah, bangunan atau apapun, maka kemudian kita tidak boleh ada rasa memiliki, termasuk orang atau pihak yang mendapatkan amanah untuk mengelolanya, yang dalam ilmu fikih disebut dengan nazir, ya. Nazir itu artinya dia pengelola. Nazir itu pengelola tanah wakaf, pengelola wakaf, dan dia adalah orang atau pihak yang mendapatkan amanah untuk mengelola tanah wakaf itu. Nah, sehingga ketika si nazir ini mendapatkan amanah untuk mengelola itu, maka dia tidak boleh ada rasa memiliki begitu. Jadi mentang-mentang ada orang lain berwakaf kepada dirinya, terus kemudian dia menganggap itu miliknya. Bukan. Dia hanya sebagai nazir, sebagai pengelola dari tanah wakaf, bukan pemilik. Karena tanah wakaf itu kan dia tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya kan begini sekarang. Kenapa tidak boleh diwariskan? Kenapa tidak boleh dihibahkan? Kenapa tidak boleh diperjualbelikan? Karena tidak ada satupun manusia yang memiliki hak terhadap tanah itu, terhadap tanah wakaf itu. Ketika dia sudah diwakafkan, maka menjadi hilang kepemilikan dari siapapun manusia di dunia ini, begitu. Nah, si wakif yang mewakafkan bukan pemiliknya, si nazir yang mendapat amanah untuk mengelola juga bukan pemiliknya, begitu. Jadi yang memiliki tanah wakaf adalah Allah Subhanahu wa taala, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat. Nah, seperti itulah gambarannya kira-kira mengenai sesuatu yang sudah diwakafkan. Dan ini adalah hal yang sangat utama jika kita memiliki kemampuan untuk mengeluarkan wakaf ini, apapun bentuknya, tanah, bangunan, bahkan sekarang itu ada yang dalam bentuk uang. Sekarang itu sudah ada wakaf, ya. Di negara kita sudah ada fatwa Majelis Ulama tentang wakaf uang, dan bahkan sudah ada undang-undangnya, undang-undang tentang wakaf yang membolehkan wakaf uang. Ada peraturan Menteri Agama tentang hal itu. Jadi sudah sudah perkembangannya sudah cukup pesat terkait hal ini, ya. Dan seperti itulah kira-kira, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran yang mulia ini, ajaran tentang wakaf, dan kita bisa menjadi orang-orang yang dengan mudah mendapatkan rezeki yang mudah dari Allah, dan kita bisa menyalurkannya dalam hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam dan mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengamalkan ibadah wakaf. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bisa memberikan wakaf yang terbaik dalam hidup kita, sehingga ketika kita sudah wafat sekalipun, kita bisa terus mendapatkan pahala dari wakaf yang telah kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.